baik jaringan komputer 1, Internet Protocol Address atau IP address, dan subnetting. Tujuannya adalah setiap mahasiswa itu mampu menggunakan IP address dan subnet mask dalam jaringan dengan tepat. Jadi bukan hanya mampu tapi membuat dengan tepat. Ya. Baik, saya next. Pengertian IP address. Jadi IP address itu adalah alamat perangkat komputer atau alamat yang diberikan ke jaringan komputer dan peralatan jaringan komputer. Ada dua hal di situ yang bisa kita lihat, bahwa ternyata IP address itu diberikan ke jaringan komputer. Berarti ada juga nanti alamatnya jaringan komputer. Kemudian ke peralatan jaringan komputer. Yang dimaksud peralatan di sini ini sudah termasuk laptopnya kita, PC-nya kita, komputernya kita, handphonenya, ya itu yang dimaksud dengan peralatan. Jadi dari pengertiannya sudah bisa dilihat bahwa ternyata IP address juga itu diberikan ke jaringan, bukan hanya ke peralatan jaringan. Nah, nanti itu akan kita lihat di materi-materi setelah ini. Oke, baik, ada dua versi IP address. Yang pertama itu IP versi 4, ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ada IP versi 6, ya. Yang tidak kita bahas pada kesempatan ini, tapi dibahasnya di Jarkom 2. Ini kan kita Jarkom 1, ya. Jadi yang akan kita bahas hanya IP versi 4. IP versi 4 terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Satu angka desimal mewakili 8 bit. Ya. Nah, mari kita lihat contohnya 192, 168, 0.1. Ini adalah ada 4 angka desimal di situ. Yang pertama itu 192, yang kedua 168, yang ketiga 0, yang keempat 1. Berarti ada 4 angka desimal. Kemudian dipisahkan oleh tanda titik. Ada titiknya, ya. 192 titik, 168 titik, 0 titik. Berarti ada 3 titiknya yang memisahkan keempat angka desimal tersebut. Nah, satu angka desimal itu diwakili oleh 8 bit. Nah, itu ada di bawahnya, ya. 4 angka desimal 192 di dalam bit atau dalam biner itu adalah 11000000. Itu jumlahnya berarti 8, ya. Ini berarti ada 8 bit, ya. Ini. Iya. Nah, ini 8. Nah, kemudian 168 10101000. Ini sama dengan 168. Kalau 0 berarti 0 semua, kalau 1 0001 ujungnya. Nah, ini berarti ada 8 bit sini, di sini juga ada 8 bit, di sini juga 8 bit, dan di sini juga 8 bit. Nah, kalau dijumlah adalah 32 bit. Ya. Itulah yang disebut dengan IP versi 4. Nah, yang sangat familiar dengan kita karena sudah sering menggunakan untuk jaringan komputer. Saya next, ya. Di mana kita bisa menuliskan IP versi 4 tersebut di dalam komputer kita. Itu ada di situ, Network and Sharing Center, di control panel. Kemudian ada di change adapter setting. Kemudian klik kanan salah satu adapternya, baru pilih properties. Setelah pilih properties, maka muncullah
tampilan seperti ini, pilih IP versi 4, kemudian klik properties. Maka nanti Anda akan menemukan tempat untuk menulis IP address-nya. Ya, seperti ini. Ini adalah IP versi 4. Situlah kita menulis IP address-nya. IP versi 4 ya terdiri dari 5 buah kelas. Jadi di IP versi 4 itu kita mengenal 5 buah kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Di sini saya sudah jelaskan bahwa kelas D dan E itu kita tidak bahas, itu untuk multicast address dan eksperimen. Sehingga yang akan kita bahas di IP versi 4 kali ini adalah kelas A, B, dan C. Seperti itu ya. Nah, saya ingatkan bahwa kita lihat dari tabel ini ya, untuk bisa membedakan kelas dari sebuah IP itu cukup dengan melihat desimal pertama yang dituliskan. Kalau desimal pertama yang dituliskan ada di 192 sampai dengan 223, maka itu dipastikan kelas C. Kalau tulisannya adalah 128 sampai dengan 191, maka itu adalah kelas D. Kalau tulisan pertama atau desimal pertama 0 sampai dengan 127, maka itu adalah kelas B. Sehingga kalau saya bertanya, kalau Anda nulisnya 192.168.0.1 itu kelas apa? C, Pak. C. Oke, betul sekali. Oke, berarti sudah pintar semua ya. C, Pak. C. Ya. Itu adalah kelas C. Nah, kenapa kita selalu menggunakan kelas C? Nanti akan kita bahas berikutnya. Jelas Anda sudah mengenal dari angka awalnya yang ditulis dari 0 sampai 27 itu berarti A, 128 sampai 191 berarti B, kalau C 192 sampai dengan 223. Oke ya, sip ya. Bisa dipahami. Kemudian di tabel kolom berikutnya ada tulisan panjang net ID dan panjang host ID. Pertanyaan saya adalah, apa itu host? Oke, siapa yang mau jawab? Apa itu host di dalam jaringan komputer atau di dalam istilah komputer? Siapa yang mau jawab? Host adalah Saya Pak. ya, silakan. Host ID merupakan IP address yang dapat digunakan untuk klien atau user host ID. Sip, mantap. Jawabannya benar. Ya, jadi host itu adalah klien atau IP yang digunakan. Jadi kalau Anda kasih komputernya 192.168.0.1, maka itulah hostnya, itulah alamat hostnya ya. Perhatikan sini ya, panjang host 81624. Nanti akan saya jelaskan panjang net ID 81624. Oke. Nah, mari kita lihat. Saya kasih contoh seperti apa sih sebenarnya menulis IP address. Saya buka dulu ininya ya. Nah, ini adalah kartu jaringan yang ada di komputer saya. Ada kartu jaringan pakai kabel, ada VirtualBox, dan ada WiFi. Sekarang saya gunakan adalah kabel, sehingga saya konfigurasi WiFi-nya. Klik kanan di sini, pilih properties. Ini kelihatan ya. Pilih IP versi 4. Jangan dilepas centangnya ya. Cukup pilih IP versi 4, kemudian klik properties. Nah,
Anda akan menemukan seperti ini. Klik di use, kita coba masukkan. Kita mulai dari 192 168 0.1. Perhatikan kalau saya tulis itu, saya klik di bawah sini ya. Saya tidak pernah menulis angka, hanya mengklik saja di bawahnya. Berapa kali 255-nya muncul? 3 kali, Pak. Oke, ada 3 kali 255. Tadi saya sudah jelaskan satu buah biner atau satu buah angka desimal mewakili 8 bit. Ya. Mewakili 8 bit. Kalau 255 berapa binernya? Kalau 255 berapa binernya? 255 Satu semua, Pak. Satu semua 8-nya ya? Satu semua. Iya, Pak. Oke, berarti di sini ada angka 1 sebanyak 8. Di sini ada angka 1 sebanyak 8. Di sini ada angka 1 sebanyak 8. Berapa angka satunya semuanya? 3, Pak. 24. 24. 8 tambah 8 tambah 8. 24 ya? Ya, Pak. Oke, saya buka slide-nya. Di sini ada angka 24. Oke. Iya, Pak. Nah, itu berarti ada angka 1 sebanyak 24. Panjang net ID itu identik dengan angka 1 ya. Jadi ada angka 1 sebanyak 24. Ini berarti 0. Panjang hostnya 0. Mari kita lihat yang tadi, berarti sebelahnya adalah 0. Nah, berarti 24-nya angka satunya 24, 8-nya sisanya 0. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, berarti ini adalah hostnya. Sehingga ketika Anda menulis IP address di komputer Anda, atau ketika Anda menggunakan IP ini, yang diganti-ganti yang sebelah ujungnya di saja toh? Pernahkah Anda? Iya. Pernah ganti di sininya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Nyambung Bisa nggak? satu. Boleh Bisa satu, boleh satu, tapi semua komputer Iya. harus satu. Pernah nggak ada Iya. yang 0, Iya, Pak. ada yang 1? Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah ada 0, komputer 1 0, komputer sebelahnya 1. Pernah? Pernah, Pak. Nyambung. Iya, Pak. Pernah, Pak. Nyambung. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, Pak. Kalau misalkan yang satunya 0, yang satunya 1. Nah, nyambung, Pak. tidak nyambung karena Anda sebenarnya hanya disuruh sebelah sini. Karena Ya, menurut ya, Pak. aturannya tadi hostnya itu sebelah sini. Jangan ganggu sebelah sini. Jadi kalau sudah satu terus, kalau 5 semua. Maksudnya jangan ganggu-ganggu yang 3 digit ini ya. Yang sini saja ganggu untuk kelas C. Karena di aturannya hostnya itu 8G. Sebelah sana di saja ujungnya, yang 24 punyanya net ID. Jadi jangan diganggu. Bisa dipahami? Coba. Oke, Iya. sekarang kita ke kelas Insya Allah, Iya, Pak. Pak. kita ke kelas B. Saya tarik tulis kelas B tadi dari mana sampai mana? Berapa itu? 128 sampai 191. Oke, mau pilih angka berapa dari situ? 190, Pak. 190. Titik. Sini sembarang ya, terserah aja di sini. Perhatikan kalau saya klik bawahnya di berapa kali 255-nya? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oke, cocok dengan teorinya? Coba, Pak. 16. Coba. 16. Pak. Nah, kalau Anda pakai kelas B, Betul. kalau Anda pakai kelas B, Anda boleh rubah sini sama sini. Di sini tidak usah rubah, jangan rubah sebelah sini. Iya, Pak. Ya, Anda boleh rubah-rubah Iya, sini, Pak, iya, nyambung itu. Mau ping kemana saja terserah. Mau di sini 100.2, yang temannya 50.1, nyambung itu. Ya, yang penting kelas B yang dipakai. Ya, oke. Coba kelas A berapa, dari berapa sampai berapa? 0 Sampai 127. Oke, kita masukkan angka berapa? 100. 100 ya. Oke. Iya, Pak. Kita 27, cek Pak.
Sesuai dengan SAM. 127. Oke, ini Sesuai dengan SAM, Pak. apa tulisannya bisa dibaca? Salah pak. Tidak bisa itu pas Tidak bisa pak 127. karena Karena apa? Karena dia IP karena IP broadcast. broadcast. IP Ya, broadcast. IP broadcast pak. Baca aku dulu baik-baik api broadcast kayak itu. IP Loopback. Nah, betul. IP Ada loopback. di dalam jaringan komputer itu ada disebut dengan IP loopback. Jadi IP 127 loopback. itu IP loopback, 127.0.0.1 itu adalah IP loopback. Anda boleh gunakan untuk testing jaringan, karena ketika Anda gunakan itu sama dengan diri Anda sendiri. Nggak perlu ngisi IP. Ya, gitu ya. Oke, kita testing dengan 126 26 udah 7. 126.5.4.4. Coba Berarti saya satu. klik bawahnya ya. Nah, berapa kali 255-nya? 1 kali pak. Nah, Kali, Pak. cocok. Berarti antara teori dengan praktikum cocok ya? Iya pak. Oke. IPA IPA. Sip, saya buka Betul. satu Word. Begini, ini kelihatan Word-nya. Iya pak kelihatan. IPA Oke, kelihatan. saya tulis 200.8.9.20 dengan subnet max. Ini IP berapa? Ini kelas berapa? IP kelas A A kelas A kelas kelas C pak. Kelas C. C Pak. Oke, Kelas C, Pak. kelas C. Kelas B, Saya C, kasih B. subnet C. begini. Ini kelas apa? Kelas B B pak. B pak. B pak. B Oke, B. ini atasnya kelas, Kelas C. subnetnya kelas. Kelas B pak. B Kalau digabung jadi kelas. AB AB. BC. Hah? Kelas apa ini? Tetap kelas B pak. Oke. Tetap kelas B pak. Ya, betul. Tetap Ini kelas adalah B, Pak. kelas B. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan tidak mencantumkan subnet max, maka cukup lihat awalnya subnet maxnya ambil yang normal. Normalnya tadi adalah 255 255 255.0. Jadi kalau menemukan soal tidak ada subnet maxnya, maka subnet maxnya sebenarnya adalah yang normal sesuai dengan kelasnya. Begitu ya. Iya pak. Tapi kalau Iya, ada Pak. subnet maxnya Iya, Pak. seperti ini, maka ini adalah kelas B, bukan kelas C. Karena yang menjadi fokus utama adalah subnet max, bukan Subnet IP max. address. subnet mas. Oke. Pak. Jadi Iya, ini Pak. sebenarnya sebelah panjang net ID dan panjang host ID ini adalah subnet max. Jadi ini subnet max, Iya, Pak. ini adalah IP-nya. Sehingga kalau ada soal ada subnetnya, maka subnetnya dulu jadi fokus, tidak usah perhatikan IP-nya. Kalau tidak ada subnetnya berarti cukup perhatikan angka awalnya dari sebuah IP. Bisa dipahami? Iya pak bisa. IPA Oke, bisa sip. Pak. Kita next kalau begitu. Nah, perhatikan di IP itu ada dibilang oktet. Biasa dengar? Biasa pak. IPA Oke, biasa Pak. ini adalah IP address. Ini dibilang oktetnya. Oktet 1 di baris sini, oktet 2 di baris sini, oktet 3 sini, oktet 4 yang terakhir. Iya, Pak. Ingat itu ya, 1 2 3 4 itulah oktetnya. IPA. Oke, itu yang ingin disampaikan dari slide ini, bahwa Anda harus mengingat bahwa ada dibilang oktet. Oktet 1 paling kanan, oktet 4 paling kiri, dan lurusnya itu subnet lurus ke atas ya. Dengan IP-nya. Lurus. Jadi IP-nya ada oktetnya juga, subnetnya berarti ada oktetnya juga. Yang jelas lurusnya itu adalah oktet. Oke, next. Tadi ini sudah di testing ya, sehingga ketika kita lihat bahwa setiap
IP itu memiliki ciri sebagai berikut. Nah, ini adalah kelas C. Mari kita lihat cirinya itu adalah pada oktet 1 oktet terakhir. Nah, itu terdapat IP antara 192 sampai dengan 227. Ya, ciri yang kedua 255-nya itu 3 kali. Ada di oktet 123. Ya. Dan ciri yang ketiga adalah hostnya itu ada di oktet keempat. Nah, itu cirinya ya kelas C. Ciri kelas B. Nah, oktet IP-nya dari 128 sampai dengan 191, 255-nya 2 kali, ada di oktet 1 dan 2, hostnya ada di 3 dan 4. 34. Oke. Nah, ciri kelas A, IP-nya antara 0 sampai dengan 127, 255-nya 1 kali, ada di oktet 1, dan hostnya ada di oktet 2, 3, dan 4. Oke ya, ini kan tadi sudah dijelaskan. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Saya next lagi. Ini juga sudah ya. Sudah Pak, perhatikan ini menjelaskan ini gambarnya ini untuk menunjukkan angka binirnya sebenarnya yang warna biru ini ya, apakah Yang ini? biru. Ya, itu yang ingin saya jelaskan bahwa perhatikan angka net ID itu selalu 1 dan host ID selalu 0. Ya. Nah, seperti itu. Next. Saya next. Subnetting adalah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang dimiliki. Nanti kita jelaskan. Nah, ini mau dulu. Fungsi subnet max. Subnet max memiliki fungsi 4. Yang pertama adalah penggunaan IP address yang efisien. Jadi bisa mengefisienkan IP address. Nah, nanti akan Anda pahami setelah contoh kasus sebentar lagi. Kemudian bisa membedakan antara network ID dan host ID. Kemudian membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian menunjukkan letak suatu host, apakah host tersebut berada pada jaringan luar atau jaringan lokal. Oke, ini semua akan bisa dijawab sebentar setelah masuk ke contoh kasus. Ini pendekatannya. Ada 2 pendekatan dalam pembentukan subnet. Apakah berdasarkan jumlah jaringan ataukah berdasarkan jumlah host? Ada catatan di bawahnya bahwa kalau ingin bikin net ID diset ke angka 1. Tadi kita sudah set ke angka 1, maka itu adalah net ID. Kemudian kalau mau diset ke angka 0 ke user atau ke host, maka kasihlah angka 0. Nah, sehingga pertanyaannya sebenarnya bisa jadi begini. Anggaplah saya karena ada 2 pendekatan, apakah menggunakan pendekatan jaringan atau pendekatan host. Begini sebenarnya maksudnya. Kalau saya ketua STIMI misalnya ya, meminta kepada bagian jaringan STIMI Handayani untuk membuat jaringan. Contohnya seperti ini. Saya mau dibuatkan jaringan di STIMI Handayani di mana setiap lantainya terdiri dari 1 buah jaringan. Jadi itu berarti di STIMI Handayani akan dibikin 5 buah jaringan karena terdiri dari 5 lantai. Nah, itu kalau berdasarkan jumlah jaringan. Oke, sekarang berdasarkan jumlah host. Kalau pertanyaannya begini, saya mau dibuatkan jaringan di STIMI Handayani, setiap 100 host terdiri dari 1 jaringan. Nah, itu berarti kita tidak tahu ada berapa banyak jaringan yang akan dibikin, tapi kita sudah tahu bahwa 1 buah jaringan
terdiri dari 100 host. Kalau di pertanyaan pertama kita tahu jumlah jaringannya, tapi kita tidak tahu berapa hostnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, itu adalah dua pendekatan. Teknik membuatnya ya cukup di set ke 1 kalau mau jaringan, set ke 0 kalau mau host. Oke, untuk lebih memahami kita next. Ini maksudnya. Oke, perhatikan net ID itu angkanya 1 semua sampai dengan ke sana, sampai di sini. Ini karena kita bahasnya kelas C dulu ya. Nah, ini adalah IP kelas C. 1 semua sampai di sana. Di sini 000. Sehingga hostnya itu ada 8 bit. Sehingga ketika Anda mengubah itu IP, kalau ngasih IP 192.168.0.1, maka Anda hanya mampu mengubahnya sampai dengan di titik 1 sampai dengan titik 0.1 atau sampai dengan 0.254. Ya, 255 nya itu nanti Anda tidak bisa gunakan. Nanti kita testing ya. Ini tadi saya sudah jelaskan IP-nya ya, saya next saja. Ketika Anda mengikuti sebuah testing yang berkenaan dengan IP address dan subnet max, maka pertanyaannya itu hanya berputar di sini. Tidak ada pertanyaan lain selain berputar-atik di wilayah sini. Paling ini yang divariasi. Yang pertama itu adalah jumlah subnetnya. Yang kedua adalah alamat jaringannya. Yang ketiga adalah alamat broadcastnya. Yang keempat adalah alamat hostnya. Yang kelima jumlah host. Yang keenam jaringan ke. Dan yang terakhir adalah jumlah jaringan per satu buah subnet max. Nah, ini di sini yang berputar-putar. Nah, bagaimana? Mari kita lihat contoh kasusnya untuk bisa memahami ke-7 pertanyaan ini. Contoh pertanyaan berkenaan dengan IP address. Sebuah IP 192.168.0.9 dengan subnet max 255.255.255.252. Pusing toh? Di sini biasanya 0 kok, sekarang 252. Oke, oleh karena itu sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan seperti apa sebenarnya subnet max itu. Saya cari dulu ya. Saya lupa buka duluan tadi. Jarkom 1. Oke, ini kelihatan. Saya double subnetting. Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Oke, minggu lalu saya sudah ingatkan untuk belajar konversi bilangan biner ke konversi ke bilangan desimal ataupun sebaliknya. Iya, karena kita hanya menggunakan 8 bit, maka dipastikan ketika bitnya semua bernilai 1, maka itu adalah 255 isinya. Ketika semuanya bernilai 0, maka nilainya adalah 0. Oke. Berarti angka di IP address itu dari 0 sampai
0 sampai 255. 255 Iya, angka terendahnya 0, angka tertingginya 255. Tidak ada angka 256 di IP address. di kelas C. Tidak ada angka 256. Tidak ada juga angka 257, apalagi 300. Coba-coba input 300, pasti tidak mau. Karena angka tertinggi adalah 255 karena kita hanya menggunakan 8 bit. Jadi tidak ada angka di atasnya 255. Jadi angka paling rendahnya adalah 0, angka tertingginya adalah 255. Cara membuat subnet max. Ya, cara membuat subnet max, perhatikan subnet max itu dari sini bernilai 1 semua. Adakah 0 di antaranya? Nggak ada. Nah, berarti Ada. kalau mau bikin subnet max, jangan kasih 0 di antaranya. Begini caranya bikin subnet max. Bisa kelihatan? Iya Pak. Jadi kalau 1 Pak. itu pasti 1 semua ke kiri. Kalau sudah 0, pasti 0 semua ke kanan. Ya, itu disebut subnet max. Kalau IP address boleh. Jadi saya ingatkan IP address boleh. Boleh ada nolnya seperti ini. Boleh ada 0 di antara 1 atau 1 di antara 0. Itu dibolehkan di dalam IP address. Tapi kalau subnet max, jangan sekali-kali membuat 0 di antara 1. Jadi jangan ada 0 di antara 1, atau ada 1 di antara 0, atau jangan ada dusta di antara kita. Nah, begitu ya. Ini namanya subnet max. Jadi tadi itu soalnya adalah 1 1 1 1 1. Begini ya soalnya. 252. Ini kita lihat contoh soalnya. Begini ya, 252 ya. Iya Iya, Pak. Pak. 252. Oke. Oke ya, 252 ya. Saya next. Jadi sudah tahu bikin subnet max ya. Jangan ada dusta di antara kita kalau bikin subnet max. Iya Pak. Oke. Nah, analisis soal. Karena subnet maxnya 255 255 255 252, maka dipastikan ini adalah IP kelas C. Karena terdapat 255 sebanyak 3 kali. 3 kali. Oke, berarti ini adalah IP kelas C. Karena disoalkan tadi tidak muncul itu apa kelas C, apa kelas apa ya. Hanya sebuah IP segini, subnetnya segini. Nah, karena nanti pada saat kita menjawab soal itu berbeda caranya menjawab IP kelas C, IP kelas B, dan IP kelas A. Nanti akan kita pelajari semuanya. Kita di hari ini kita hanya belajar IP kelas C saja. Oke ya. Kemudian IP addressnya adalah 192.168.0.9. Nah, karena ini kelas C, maka yang menjadi acuan adalah angka 9. Ya, karena ini adalah kelas C, jadi yang menjadi acuan kita itu adalah host. Lokasi hostnya ya. Nah, karena ini kelas C, hostnya itu ada di oktet ke berapa hostnya kalau kelas C? Keempat. Nah, berarti yang menjadi fokus Pak. kita adalah oktet keempat. Yang lain karena itu adalah net ID, berarti ini jangan diganggu. Fokus kita ada di 9, ada di 252. Karena ini adalah kelas C. Jadi kalau ada soal tentukan dulu kelasnya ini apa. Setelah itu fokusnya di mana? Di IP mana? Di subnet mana? Begitu ya. Karena ini kelas C berarti Iya, Pak. fokusnya di oktet keempat, di subnet 252 dan di IP 9. Jika sudah seperti itu, saya tinggal next. 9 dan 252. Oke? Oke, Iya, mari Pak. kita cara cara menjawab soalnya. Oke, IP 192.168.0.9 tandai memang di 9. 255 255 255 252 tandai memang di 252. Berarti ada 2 yang harus ditandai di sini. Yang lain biarkan saja. 252 itu bawa ke sini perkurangkan dengan 256. Jadi 256 dikurang 252 itu sama dengan 4. Dari mana angka 256?
Itu jawabannya. Total IP itu adalah 256 dari 0 sampai dengan 255. Bilangan terendah IP adalah 0, bilangan tertingginya Sampai adalah 255. 255. Berarti jumlahnya itu kalau kita jumlah ada berapa banyak huruf situ? Ada berapa banyak? 256, Pak. 256. Berarti 256 Enam. dikurang Dikurang 252 sama dengan 4. 4. Jadi kita sudah dapat jawaban 1, 4. 4 kita geser ke sini. Tulis saja 4 sini ya. Di atasnya kasih angka 0. Ya, itu ya. Tulis 4-nya, di atasnya kasih angka 0. Setelah itu bikin kelipatan 4 ke bawah. 0 tambah 4 tambah 4 lagi 8. Tambah 4 lagi 12. tambah 4 lagi. 16. Nah, jadi tambah 4 semua nah. Jangan ada tadi yang di kelas apa tadi sebelum ini ya. Kelas B ya. B, Pak. Nah, dia tambah 0 tambah 4 tambah 4 8 tambah 8 16 tambah 16 32. Nah, bukan begitu. Yang menjadi rumusnya adalah 4-nya, kelipatannya kelipatan 4. Ya, perhatikan. 4 12 16. Jadi bukan 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32. Bukan seperti itu. Tapi fokusnya adalah angka 4-nya kelipatan 4 ke 4. bawah. Berarti ke sampingnya sini adalah berarti 3 itu karena di sini 4 berarti di sini 3. Kurang 1. Ya. 3. Maksudnya ini adalah 0 sampai 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 15. Begitu ya maksudnya ya. Berarti, Pak, kelipatan 3 juga di situ. Kelipatan 4 ini. Tidak. Yang dikurangnya, Pak, kurang 3. Ini bukan kurang sampai ya. Oh, iya, Pak. Sampai ya. Baik. Sampai. 3. Ya. 0 sampai 3. Kalau 0 sampai 3 berarti berikutnya adalah 4 dong. 4 sampai 4 sampai 7, 8 sampai iya. 11. Jadi bukan kurang ya 11. sampai ini ya. 11. Nah, begitu Iya, dan seterusnya ke bawah. Kapan Anda berhenti membuat begini-begini, membuat ini sampai ini sampai ini sampai kalau Anda sudah melewati angka 9. Di 0 sampai 3, 4. Jadi ini ke 0, 4. Tadi bikinnya 0. Terus tulis 4 dulu baru 0 atasnya tuh. Baru 8. Baru saya tulis 12. Oh, ternyata saya sudah melewati angka 9. Maka sebenarnya Anda cukup berhenti di sini. Tidak usah lanjutkan ini 15, tidak usah lanjutkan 16. Berhenti di 12 sini. Karena Berarti melewati ini 9. Nah, jawabannya itu Iya, Pak. cari mi kelompok di sini yang di dalamnya ada angka 9. 9. Bukan yang mendekat, yang di dalamnya ada angka 9. Nah, 8 sampai 11 berarti di dalamnya ada 9 toh? Karena kan ini sampai, berarti Iya, ada Pak. 8, 9, 10, 11. Oke, Iya, Pak. begitu ya. Oke. Iya. Next berikutnya ambil angka 8-nya menjadi net ID, simpan di sini. Ini tadi jangan dirubah ya dari atas. 192 168 0 langsung ambil 8 di sini. Karena 9 ada di dalam sini toh, berarti jawabannya ada di sini. Jangan ambil 4 dan 7, 0 dan 3, 12 dan 15. Karena bukan itu jawabannya. Jawabannya ada di dalamnya 9. Harus muncul ini 9-nya. Jadi jawabannya 8, 11-nya bawa ke sini. Jadi yang hitam ini jangan dirubah. Karena tadi itu kelas C, jangan rubah yang 255 atasnya. Atasnya 255, jangan pernah dirubah. Yang dirubah hanya kelasnya saja. Oktet 4 berarti ya. Nah, di 192 168 0. Jadi kalau soalnya 1 berarti di sini juga 1. Ikuti soal. IPA. Ya, diambil 11. Host itu 1 di atasnya net, 1 di sampai dengan 1 di bawahnya broadcast. Berarti 9 10. Karena kebetulan 2 aja berarti 2 aja. Kalau ada nanti 100 misalnya 9 sampai 99 ya enggak masalah aja. Makanya saya tulisnya di sini sampai dengan supaya nanti tidak perlu ditulis semua. Kalau saya tulis koma di sini atau titik 2, nanti Anda menjawab kalau 99 nggak tulis semua 99. Capek. Berarti cukup saya tulisnya sampai dengan antara 9 sampai dengan 10. 1 di atasnya net dan 1 di bawahnya
broadcast. Berarti hostnya itu adalah 9 dan 10. Saya lanjut dulu ya. Nah, berarti hostnya ada berapa? Karena ini masih gampang dihitung, 9 dan 10 berarti 2. Ya. Tapi nanti kalau Anda susah banyak bukan 2, maka Anda pasti susah menghitungnya. Oleh karena itu saya ikutkan rumus di sini. Rumusnya adalah 4, ambil angka jawaban yang tadi di sini, baru kurangi 2. Selalu 2 kurangnya ya. 2 itu yang dimaksud adalah karena ini jumlahnya 4, di dalamnya ada net dan broadcast, sementara soalnya hanya host. Berarti saya harus kurangi net dan broadcast. Ya. Kan di sini 4 ada broadcast dengan ada net ID dan ada broadcast. Yang pertanyaannya cuma host saja, berarti harus dikurang 2 ini. Jadi berapapun jawabannya di sini cukup kurang 2, maka itulah jawabannya. Jawabannya adalah hostnya 2. Itu artinya apa? Kalau Anda menggunakan IP address subnet max 255.255.255.252, dipastikan hanya 2 komputer yang bisa tersambung. Tidak bisa Anda menghubungkan 3 komputer, apalagi 4 komputer. Kenapa? Karena 2 di hostnya. Menurut jawabannya ya. Begitu. Jadi yang bisa tersambung kalau Anda mengambil IP yang 9, berarti hanya 9 dan 10. Kalau Anda mengambil IP 5, berarti hanya 5 dan 6 yang bisa tersambung. Kalau Anda mengambil 1, berarti hanya 1 dan 2 bisa tersambung. Tidak bisa tersambung IP 0.1 dengan 0.9. Saya pastikan itu tidak bisa tersambung. Karena kenapa? Anda menggunakan subnet max 252. Kenapa? Karena saya back dulu ke sini. Fungsi subnet max adalah penggunaan IP address yang efisien. Jadi kalau 2 di IP, 2 mau saja. 2 di IP saya butuhkan, 2 mau saja bikin. 100 IP saya butuhkan, 100 mau bikin. Jangan bikin 255.255.255.0, itu berarti ada 254 IP yang Anda siapkan. Sementara komputer yang Anda hubungkan hanya 2, berarti masih ada 242 IP yang Anda biarkan kosong, yang memungkinkan orang bisa menyusup ke dalam jaringan Anda. Itu maksud fungsi subnet max, membatasi jumlah IP. Yang kedua adalah membedakan antara network ID dan host ID. Maksudnya adalah ketika net ID-nya berbeda antara sebuah IP, maka itu tidak bisa bersambung, tidak bisa dihubungkan. Seperti 0.1 dan 0.9, kalau subnetnya 252 itu tidak bisa tersambung. Kemudian membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Bukankah kalau 2 GIP itu lebih kecil jaringannya? Menunjukkan letak suatu host, apakah host tersebut berada pada jaringan luar atau jaringan lokal. Yang dimaksud jaringan lokal adalah 9 dan 10. Di luar daripada itu, maka itu adalah jaringan luar atau berada di jaringan yang berbeda. Kalau jaringan yang berbeda, itu dihubungkannya pakai apa? Ada sebuah alat yang berfungsi menghubungkan antar jaringan. Apa namanya itu alat? Hub. Hub penghubung antar jaringan, enggak hub pengertiannya? Switch, Pak. Nah, nanti silakan di searching switch dan hub. Kalau dibaca pengertiannya adalah penghubung antar komputer, bukan penghubung antar jaringan. Nah, nanti silakan di searching di internet, namanya router. Oh, iya Pak, router. Itu kalau dibaca pengertiannya penghubung antar jaringan. Penghubung antar jaringan. Bukan penghubung antar komputer. Nah, sehingga kalau Anda pakai hub itu masih bisa menghubungkan 9 dan 10. Tapi kalau untuk menghubungkan 0.1 dengan 0.10, pakailah mikrotik, pakailah router, karena tidak bisa itu terhubung kalau menggunakan 252. Nah, nanti kalau kau digeser
Nah, mungkin bisa saja nanti terhubung kalau digeser. Misalnya kasih angka 0 di sini, itu berarti 1 dan 10 bisa terhubung. Begitu, karena kenapa? Ininya berbeda. Blok-bloknya berbeda. Ya. Seperti itu kira-kira maknanya. Oke. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan adalah apa makna net ID dan broadcast ID. Ini net ID adalah alamatnya ini jaringan. Jadi 9 dan 10 alamat jaringannya adalah 0.8. 1 dan 2 alamat jaringannya adalah 0.0. 5 dan 6 alamat jaringannya adalah 0.4, sehingga berbeda itu alamat jaringannya. Kalau berbeda alamat jaringannya tadi, satu cara hanya bisa menggunakan router untuk bisa menghubungkan. Itu makna net ID. Tidak bisa berhubungan kalau berbeda alamat jaringannya. Contoh paling gampang. Oke, saya jelaskan dulu. Broadcast, apa maknanya broadcast? Kalau kita ingat BlackBerry Messenger, masih ingat BBM? Selalu ada broadcastnya. Apa itu broadcast? Kalau kita mengirim data atau SMS melalui BBM, melalui broadcast, maka seluruh orang yang ada di dalam kontak kita akan menerima data tersebut. Begitu kalau kirim ke broadcast toh? Ya, Pak. Oleh karena itu, Pak. untuk menggampangkan mengirim data, kalau tadi nih karena masih gampang ji, masih 2 ji, 9 ji dan 10 masih mungkin saya bisa kirim satu-satu, kirim 9, kirim 10. Kalau 100 nih bisa enggak saya kirimi? Kirim 1, kirim 2, kirim 3, kirim 4. Ada capek orang mengirim mengirim message, langsung saja kirim ke broadcast. Maka seluruh orang yang ada di dalam antara 8 sampai 11 itu akan terima itu pesannya. Kalau Anda ngirimnya ke IP broadcast, itu maknanya broadcast. Ya. Begitu maknanya. Makna kalau mau digampangkan dalam kehidupan sehari-hari, net ID itu adalah alamat RT-nya atau RW-nya. RT 8, RT 4, RT 0 itu alamat RT-nya. Sehingga kalau ada orang pergi bertanya alamat, gampang didapat. Saya RT 5, ada namanya 09 di situ. Begitu maksudnya. Kalau broadcast itu kalau mau digampangkan adalah rumahnya Pak RT. Beda ya antara RT dengan rumahnya Pak RT ya. Jadi kalau saya mau menyampaikan pesan, Pak Lurah mau menyampaikan pesan, tidak perlu datangi satu-satu warganya. Cukup tanya Pak RT-nya. Ada lagi di atasnya, cukup tanya Pak RW-nya, maka dipastikan sampai itu ke warganya. Karena nanti Pak RT atau Pak RW yang menyampaikan ke warganya. Nanti broadcast ID yang akan menyampaikan ke 9 dan 10. Nanti broadcast ID yang akan menyampaikan ke host ID. Begitu maksudnya ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Next, jaringan ke, cukup hitung. Ini tadi 8 sampai 11 ada di urutan keberapa dari atas. Ini jaringan 1, jaringan 2, berarti jaringan ketiga. Ini kalau disambung ke bawah ada berapa banyak jaringan? Ternyata ada 64 jaringan. Gampangnya adalah 256 dibagi 4. 4-nya itu ngambil dari angka yang ada di sini, sehingga lengkaplah jawaban kita di sini. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa net ID sama broadcast ID itu tidak pernah bisa digunakan di dalam host. Tidak bisa dipakai ini di dalam host atau di dalam komputer kita, ini tidak bisa dipakai 8 dan 9. Mari kita contohkan. 192.168.0.9 subnetnya ini. Kalau 9 ini saya mau ya. Oke. Katanya kalau mana? Delapan dan 11 itu tidak bisa ya. Oke, saya tes. Saya ganti dulu 8, tapi saya masih pakai 0 di sini ya. Nah, itu masih bisa. Karena kenapa saya masih pakai 0? Coba saya ganti menjadi 252.
Apa Nabila? Loop hot. Nah, maksudnya itu adalah IP address dan subnet masknya itu tidak sesuai karena ternyata ini adalah sudah berubah menjadi net ID, sementara yang mau dikasih ini adalah komputer. Komputer itu adalah host, ya. Komputer kita adalah host, ya. Jadi tidak bisa dipakai 8-nya. Begitupun 11, ya. 11 tadi ya. Ya Pak. Nah, tidak bisa juga dipakai ini 11. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, kita lihat apakah 0, 3, 7, 4, 12, 15, 16, 19 bisa digunakan? Kita tes ya. Kita tes yang 12 lah. Ternyata memang tidak bisa. Jadi seluruh yang net dan seluruh yang broadcast tidak bisa digunakan. Coba kita ganti di sini menjadi 13. 13 itu host atau apa? 13 itu host net apa broadcast? Host ya? Karena berada di antara 15 dan host. Dan 12 ini. Sama 5. Ya, Sampai berarti ini 15. harusnya bisa. Nah, bisa ya? Nah, tapi tetap tidak terhubung nanti itu antara 13 dengan 10 karena berbeda alamat berbeda alamat jaringannya, sehingga dia disebut dengan jaringan luar dari 9 dan 10. Jadi 13 itu adalah jaringan luar dari 9 dan 10. Artinya saya tidak bisa berhubungan kecuali melalui RT-nya. Nah, nanti RT-nya itu akan dimasukkan ke dalam router supaya bisa saling terhubung. Jadi router itu isinya adalah net ID, bukan host ID. Host ID. Ya, bukan host ID kalau router isinya. Ada tonji mungkin, tapi itu untuk pengaturan. Tapi isi utamanya itu router adalah net ID. Ini net ID, bukan host ID. Oke, ini bisa dipahami? Ya Pak. Oke, jadi ada host ID. Pak, bisa. Oke, sip. Saya kasih contoh kasus ya. Untuk lebih menggampangkan lagi, saya kasih contoh kasus. Bisa lihat di LMS Pak. Bisa lihat di bukan di kamera saya. Saya mau menulis. Silakan buka semua kamera saya ya. Saya stop share dulu. Ini sudah bisa lihat kamera saya? Sudah Pak, sudah ya. Oke, saya tulis contoh soal 192. IP-nya ini ya. IP 192 168 titik 0 titik misalnya 15 dengan subnet max 255 tadi 252 di. Kalau saya geser ke sebelah berarti 248. Nah, seperti itu ya. Oke, saya tulis dulu soalnya. Itu adalah soal pertamanya adalah net ID. Yang kedua adalah broadcast ID. Yang ketiga adalah host ID. 4 adalah jumlah host ID. Yang ke-6 adalah jaringan dan yang terakhir adalah jumlah jaringan. Nah, mari kita jawab sama-sama ya. Berarti yang menjadi fokus ini kita harus tahu ini kelas apa.
Kelas C. Kelas C. C. Saya langsung Pak. lingkari Kelas C. ini karena ini kelas C, saya lingkari. Karena fokus kita ada di situ. Kita tidak berfokus lagi ke angka yang lain. Berarti saya tulis 256 dikurang Dikurang 8. 248. Ini dapatnya Dengan berapa? 8, Pak. 8 Pak. 8. Delapan. Saya geser ke sebelah 8, atasnya tulis 8. 0. 0. Bawahnya 0. tulis 16. 16. Bawahnya lagi 24. 24. Jadi kelipatan 8 ya. Tapi sebenarnya saya boleh berhenti di 16. Sampai di 16. Pak. Kenapa? 15-nya sudah lewat nih. Berarti di sini Iya. berapa sini? 0 7, sampai 7. 8 sampai 8 sampai 15. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini ya. 15. 8 sampai 15. Nah, karena soalnya 15. Oke, kita tulis di sini. Net ID-nya berarti 192 ID 192 168 titik 0 titik 15. net ID 15. Berarti 8, Pak. 8 broadcast 192 168 titik 0 titik titik 13. 18. Berapa? 13, Pak. 13. 13 broadcast ini 15 ambil 15. ini Iya, Pak. ambil ini. Nah, host Iya. baru antaranya 192 Antaranya. 168 0 titik 0 titik 9. 9. 9 sampai dengan 9, Pak. 10. 192 168 titik 0 titik 14. 14. Nah, kan antaranya 8 dan 15. Berapa Iya, Pak. jumlahnya ini 9 sampai 14? Nah, 55. 55, Pak. Apa Lima, Pak. 5? 9 10 11 4, Pak. 12 13 14 9 4, Pak. 9 10 11 12 13 14. Berapa jumlahnya itu? Nampak. 6 9 Enam. 10 11 12 13 Pak, 6. 14. 6 toh? 6 Jawabannya di Enam, sana Pak. 6. Mau gampangnya kasih rumusnya 8 kurang 8 2. kurang. Ini 8 ya, dikurang 2. Iya, Pak. Nah, begitu tadi toh. Jaringan ke berapa? Ketiga, Pak. Is? 2 kedua Kedua. Dua. Nah, jumlah jaringannya susah dihitung toh. Nah, oleh karena itu cukup 256 dibagi 8. bagi 8 Cariin sendiri jawabannya. Sudah Mi, begitu Ji. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Oke, sip, mantap. Kalau begitu saya langsung kasih contoh soal. Untuk dikerja sekarang, yang tidak selesai kerjanya nanti upload di LMS. Saya kasih soal 192 168 titik 0 titik, supaya tidak ada yang sama, saya kasih 3 digit terakhir NPM. Pasti tidak ada sama jawabannya. Masih IP kelas C ini, Pak. Lihat nih subnetnya. Saya kasih subnet 255. Dan muncul key slide Pak. Oke ya, saya. Oh iya. Sorry. Nah, muncul Miga. Iya Pak. 255 titik 2 apa yang tadi 240 deh.